Dengar katanya. Oh, dengan begitu berarti protein hewani tidak bisa digantikan secara utuh oleh protein nabati ya, Dok ya? Saya jadi terpikir nih, Dok. Salah satu sumber protein hewani yang melimpah di negara kita kan ikan. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum terbiasa konsumsi ikan di menu harian mereka. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa sebetulnya banyak jenis ikan dari dalam negeri yang kandungan gizinya lebih bagus dari ikan salmon yang ngetren impor dan mahal itu? Nah, sekarang nanya tentang makanan, tentang ikan nih. Oke, baiklah. Sebetulnya begini, bahwa bicara tentang salmon sebagai sumber omega 3 dan sebagainya, ini cuma sekedar kebetulan aja ya. Kebetulan artinya begini, itu hanya suatu perwakilan dari suatu contoh bahwa betapa ilmu pengetahuan gizi di Indonesia ini kiblatnya tuh masih ke negara bule. Ya, jadi itu sedihnya kenapa akhirnya orang-orang kita nggak ngomong cuma salmon ya, kita juga bicara tentang superfood misalnya kayak chia seed lah, almond lah, apalah makanan-makanan ajaib lah, lalu kemudian ada oatmeal segala macam. Waduh, itu sakit hati banget saya. Nah, sebetulnya kalau kita mau telaah ya, kita lebih nasionalis sedikit lah boleh dibilang begitu. Indonesia tuh nggak kalah loh sumber nutrisi-nutrisi seperti itu. Cuman masalahnya adalah ini penelitiannya mandek di tanah air kita. Dan biasanya penelitian itu biasanya hanya bisa jalan kalau duitnya kencang. Nah, ini datangnya dari mana? Tentu harus ada dari suatu instansi, institusi, atau ya pendonor yang cukup baik hati gitu ya untuk bisa melakukan penelitian yang cukup. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kebanyakan penelitian tentang makanan Indonesia itu tidak usah tutup mata lah. Yaitu kalau seandainya ada pendonornya, tentu pendonornya tentu punya kepentingan di balik itu. Entah itu dia industri makanan, industri ini dan sebagainya. Jadi balik lagi tentang makanan yang kita sebut tentang ikan misalnya. Nah, ikan kita tentu saja tidak lebih jelek daripada ikan yang dimaksudkan, yang disebut dengan salmon. Nah, kebetulan memang sudah ada yang meneliti bahwa yang ternyata ikan kembung, ya ikan kembung adalah keluarga makrel, itu ternyata omega 3-nya memang jauh lebih tinggi daripada salmon, ya. Begitu pula kita masih punya ikan baronang, ikan sunu, ikan kudu-kudu. Nah, itu belum ada yang meneliti tuh berapa banyak omega 3-nya gitu loh ya. Paling tidak belum diunggah ke dalam suatu jurnal. Sayang banget. Nah, memang PR kita banyak banget di Indonesia. Nah, tapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa percuma aja kita makan omega 3 dari ingin menuai omega 3 dari ikan, tapi kalau cara masaknya salah. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa omega 3 itu mudah sekali rusak karena pemanasan yang tinggi. Jadi buat saya sih kampungan aja kalau pengen makan ikan kembung demi omega 3, tapi ya ikan kembungnya digoreng gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau ikan kembung itu bisa dipepes, ikan kembung bisa dibikin ikan kuah asam. Kalau dibakar jangan langsung di atas api, di atas kompor, tetapi bungkus dengan daun. Kabar baiknya bisa dibumbuin dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sayang banget kalau kita punya ikan bagus, ikannya digoreng. Jadi omega 3-nya malah berubah menjadi trans fat. Nah, itu sudah ada tuh jurnalnya bahwa orang yang rajin makan ikan loh ya. Ikannya digoreng, maka risiko kena stroke dan penyakit kardiovaskulernya meningkat sampai 25% lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah makan ikan. Satu hal yang ingin bisa saya tambahkan lagi tentang masalah anemia, mengapa ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan saya senang juga dijadikan suatu tema dalam Hari Gizi Nasional, karena anemia yang terjadi pada usia dini, terutama pada usia sekolah. Apalagi ketika anak ini belum sekolah sudah anemia karena pola makannya tidak baik, makanan pendamping ASI-nya juga acak-adul ketika anak ini masih dalam 1000 hari pertama kehidupan, maka yang kita takutkan adalah imbasnya pada kecerdasan, ya. Jadi kita tahu banget bahwa anak bisa tumbuh kembang itu karena metabolisme tubuhnya baik. Dan salah satunya yang berperan dalam hal ini adalah oksigenisasi ke semua sel-sel tubuh termasuk otak berjalan dengan baik. Pembentukan sel darah merah baik, karena sel darah merah dalam hemoglobinnya itu bertugas adalah sebagai transporter dari oksigen. Nah, kita butuh oksigen di mana-mana, terutama untuk tumbuh kembang, terutama untuk pekerjaan otak. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dari usia dini, usia kecil, usia kanak-kanak, anak mengalami anemia, maka ini bukan cuma sekedar tumbuh kembangnya terhambat, tetapi juga kecerdasannya, perkembangan otaknya, dan inteligensianya, wow. Itu sangat terhambat dan itu yang mengerikan bagi kita.
Wah, berarti para ibu harus lebih aware sejak dini ya, Dok ya. Jangan sampai menganggap anemia ini kondisi yang dalam tanda kutip lumrah terjadi. Bagi anak dan remaja akibatnya ternyata bisa amat membahayakan di masa depan mereka. Nah, terakhir nih Dok, belakangan ini beredar banyak sekali broadcast message ataupun postingan-postingan di sosial media yang mengajak masyarakat untuk cegah COVID-19 dengan makan enak. Ujung-ujungnya mereka memesan makanan yang lidah suka dan minta tidak lagi memikirkan baik buruknya untuk tubuh. Bagaimana pendapat Dokter Tan soal ini dan bagaimana sebenarnya aturan gizi yang betul untuk menghalau virus bertahan di tubuh kita? Ya, itu dia. Untuk mencegah COVID katanya makan enak. Ya makan-makan sing penting mangan. Nah, itu ada yang pakai bahasa Jawa kan. Nah, sekarang begini aja ya. Kalau menurut hemat saya, belajarlah menjadi bijak ya. Betul manusia itu perlu makan ya. Makan banyak nggak dosa ya. Karena orang sehat itu pasti punya nafsu makan. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang Anda makan. Dan bicara tentang makan, kita nggak bicara tentang kuantitas saja. Ya, jadi ahli gizi yang masih cuman ngitung-ngitung kalori, nah ini dia, ini yang bahaya nih. Tetapi tidak memperhatikan kualitas dari makanan, tentu itu akan menjadi suatu bumerang ya. Jadi memang makan dan orang bisa makan itu pertanda bahwa orang itu sehat. Tetapi tolong dilihat apa yang dimakan ya. Sebab kita tahu banget jangan sampai nanti bumerangnya adalah kelihatannya kita nih belum kelar-kelar dengan urusan si COVID. Tetapi boro-boro penyakit infeksi atau penyakit menularnya belum selesai, kita punya beban baru yang namanya penyakit tidak menular. Dan ini beban penyakit tidak menular atau PTM ini udah gede banget sejak tahun 2018 seperti yang dipaparkan di dalam riset kesehatan dasar Republik Indonesia tahun 2018. Kita melihat bahwa penyakit jantung insidensnya meningkat, penyakit pembuluh darah seperti stroke, lalu kemudian hipertensi, diabetes, dan diabetes dengan segala macam komplikasinya menjadi gagal ginjal, bahkan kena stroke juga, serangan jantung, itu udah ampun-ampun ya. Jadi bayangkan kalau ada orang dengan tidak bijak mengatakan makan, tapi tidak jelas apa yang dimakan, tentu itu adalah suatu bumerang yang sangat memukul bangsa kita. Jadi penyakit menularnya belum selesai dan semakin menggila, tetapi penyakit tidak menularnya juga akan bertumpuk di sebelah sana. Jadi kalau menurut saya, ya kalau orang ingin bicara pada tempatnya lah, dan jadilah lebih bijak. Begitu saja. Baik, terima kasih banyak Dr. Tan Sotien atas waktu dan juga informasinya yang mudah-mudahan bisa mencerahkan dan membuka pikiran masyarakat Indonesia tentang gizi, terutama di masa COVID-19 ini. Sehat-sehat selalu ya Dok, semoga pandemi Corona segera berakhir di negeri ini. Dengar katanya.